Kedua, orang yang melupakan mati padahal maut, kematian itu tidak pernah melupakannya. Alias 70 malaikat Israel 70 kali melihat kita pas duduk mati, naik kendaraan ditabrak orang nggak tahu mati karena ada malaikat Israel. Itu banyak kejadian yang di tol, truk nyabrang pada dari sini, ini nyabrang ini nabrak, wow. Terus yang buka warung itu truk masuk, mati yang jual warung. Nggak tahu kematian itu karena malaikat Israel itu standby. Maka selamatlah orang-orang yang selalu mengingat mati, itu pasti nggak takut mati. Ketiga, orang yang banyak senang, banyak tertawa, banyak gembira, banyak hura-hura, lupa diri, padahal dia belum mengetahui apakah Allah itu sudah ridho kepadanya atau Allah itu murka kepadanya. Ini yang membuat tertawa Abidan. Sedangkan yang membuat aku menangis ialah pertama, aku akan berpisah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kedua, aku memikirkan betapa dahsyatnya kematian atau maut bila tiba saatnya. Artinya 49.000 pedang itu diangkat, ditusukkan kepada orang yang mau mati. Seringan-ringannya roh keluar seperti pohon yang berduri dikaitkan di tulang dan sumsum. Dan prosesnya itu 7 kali. Saking kuatnya, saking dahsyatnya roh itu keluar dari tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, saking dahsyatnya adalah orang-orang yang betul-betul takwa, orang beriman. Dia merasakan seperti rambut di adonan roti. Kalau rambut di adonan roti diambil itu lembut karena di adonan roti. Itu orang yang beriman takwa, niscaya dia akan tersenyum dalam kematian. Tapi yang belalak itu sampai mulet, sampai melungker, itu tanda-tandanya siksanya seperti itu. Dan yang paling keempat untuk orang kafir, itu rohnya diambil dari tulang punggung, seperti ayam disembelih, bangkit dari tipannya, mukul meja, mukul lemari, mukul ini, kayak ayam disembelih. Itu khusus orang kafir, matinya diambil dari tulang punggungnya. 4 perkara dalam kematian. Ini yang ditakutkan Salman Al-Farisi dan Abidan. Ketiga, bagaimana kelak aku berhadapan dengan Allah, akan dikemanakan aku? Apakah aku ditempatkan surga atau ditempatkan di neraka? Ini yang kita khawatir, ini kita belum tahu neraka atau surga bagi kita, dan jangan merasa aman. Maka tokoh tasawuf dari Sayyidina Ibrahim Adham sampai tidak mau mengajar lagi, tidak mau mengajar. Kalau orang sudah sufi tidak mau mengajar, karena ilmu tasawuf bukan bisa diajar. Karena orang tasawuf sibuk sama dirinya sendiri, tidak sampai sibuk orang lain.
Ketika ditanya mengapa Syekh tidak mengajar, dia menjawab, karena saya masih memikirkan 4 hal yang ada di dalam diriku. Pertama, aku sedang banyak memikirkan diriku tentang yaumal mizah, dari perhitungan, di mana ketika Allah menentukan anak Adam alaihissalam yaitu masuk surga atau neraka, sedangkan aku belum mengetahui termasuk golongan manakah aku ini, golongan selamat atau tidak. Ini yang sudah menjalankan ibadah terus-terusan, masih takut, bingung memikirkan nasibnya. Kedua, aku selalu memikirkan kejadian manusia ketika di dalam perut ibunya. Ketika ditiupkan roh dan malaikat mencatat untung atau celaka, itu pun aku tidak mengetahui termasuk golongan beruntungkah aku atau celakalah bagiku ketika roh ditiupkan kepada bayi yang berumur 120 hari. Sudah ditentukan neraka dan surga bagi bayi tersebut yang disebut takdir azali, yang tidak bisa dirubah. Seperti orang kafir pasti masuk neraka. Orang beriman itu karena merubah takdirnya dengan doa, dan sungguh-sungguh tentunya berdoa. Yang tidak bersungguh-sungguh maka ditempatkan pada takdir yang sebenarnya, yaitu orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang kadzab, orang penipu, orang khianat, orang gak jujur, orang macam-macam. Ini termasuk takdir azali, takdir dalam perut ibunya yang dia berlaku sampai mati. Ketiga, saat malaikat maut datang kepadaku lalu bertanya kepada Allah tentang ruhku, apakah aku golongan muslim atau golongan kafir? Aku pun belum mengetahui bagaimana jawaban Allah kepada malaikat maut, padahal dia beriman. Ketika diambil, dia kafir. Artinya kafir, dia tidak bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Man akhaba syai'an aksara min dzikri, artinya barang siapa yang dicintainya akan disebut. Katakan dia terlalu cinta sama anaknya, ketika roh sudah digorgol di tenggorokan, dia mengatakan, bagaimana nasib anak saya? Keluar roh, mati, kafir. Ini yang disebut mati sulhatimah. Ketika yang dicintainya suaminya atau istri, bagaimana nanti nasib istri saya? Roh diambil, wala kalam la ilaha illallah, wala la ilaha illallah, padahal ahli la ilaha illallah dakhul jannah. La ilaha illallah, karena dia terus berzikir la ilaha illallah, begitu meninggal dia sebut karena kebiasaan zikirnya tadi keluar la ilaha illallah, maka semua dia ikhlas, siapapun yang diambil mereka, siapapun yang kena hal-hal yang sifatnya ditinggalkan sama yang dicintai, la ilaha illallah, mereka pulang ke rahmatullah dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kuncinya, bukan lainnya. Kalau cinta sama hartanya, cinta sama pekerjaan, bagaimana? Hutang saya belum lunas, la ilaha illallah, tidak ada. Begitu dia mikir yang lain-lain, begitu mati, bagaimana? Ini belum selesai, tugas saya belum selesai, hak, roh keluar. Walaupun dia ibadahnya tiap malam 1000 rakaat, ibadahnya tiap hari baca Quran, diakhirkan satu gor-goro saja dalam bentuk satu nafas, dia lupa Allah, gugur semua. Ini yang kita khawatirkan. Maka berlakulah terus
berzikir sampai kamu mencintainya, berselawat kalau sampai betul-betul kamu mencintainya, sampai betul-betul yang kamu cintai kamu sebut di dalam lidahmu yang basah, selalu berzikir kepada Allah. Itu saja. Kemudian yang keempat, dan aku pun berpikir tentang ayat wamtazu yauma ayyuhal mujrimun, surat Yasin ayat 89, dan berpisahlah kamu hari ini hai orang-orang yang durhaka. Itu pun aku belum mengetahui golongan manakah aku ini. Mungkinkah aku ini termasuk orang durhaka kepada diriku sendiri dan kepada Allah? Begitu. Apalagi mendurhakai yang lain. Kemudian membuat menjadi pemikiran kepada Sayyidina Ibrahim Adham, wa qalu ta'ala fi kitabil karim, innaka mayitun wa innahum mayitun. Artinya engkau akan mati dan mereka semua juga akan mati. Jadi kalau kita banyak melihat orang mati, kita tinggal nunggu kupon kita nomor berapa ini. Kalau yang berangkat 30, 60 kita tinggal nomor berapa. Cuman kita di belakang antri itu, nunggu giliran. Nah selama nunggu giliran kamu punya bekal mati atau enggak, itu yang khawatir kamu enggak punya bekal. Kita dipanggil enggak punya jawaban, seperti orang gemetaran ujian yang enggak pernah belajar. Qala yanfa'ukum al-firaru in faradtum minal mauti wal qatli. Katakanlah tidak akan berguna bagimu lari menjauh menghindari maut. Jika kamu lari dari mati dan mati atau perang, karena dengan demikian keadaan maka kewajiban seorang muslim harus siap benar-benar untuk mati sebelum tiba saatnya. Makanya tinggal berani kamu, tegas kamu kepada siapapun, karena dia juga bakal mati. Cuman dulu mana kamu sama saya, wajar. Insya Allah kamu gak keliru-keliru gitu ya, gak bulat lagi. Udah tahu sama-sama mati kok bulat lagi. Tinggal kamu yang mati duluan atau aku yang mati. Kalau kamu yang duluan, kita akan bertemu nanti di akhirat. Kalau aku yang mati duluan, aku yang nunggu kamu di akhirat. Sidang yang paling berat adalah berhadapan kamu dengan saya, bukan di dunia. Ya, insya Allah, dan tegas. Bukan, oh, jangan begini, jangan begini. Apa itu? Bang begitu. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim. Wa la yatamannahu abada bima qaddama aydihim. Wa qalu ta'ala wa indallah khairul lil abrar. Artinya, inginkanlah mati jika kamu benar-benar dalam imanmu. Ya Allah, inginkan mati jika kamu benar-benar dalam imanmu. Takutlah mati kalau benar-benar munafikmu.
Ada dua ya. Jadi kalau iman benar-benar, tawarkan kematian pada Tuhan. Firman Allah, dan mereka tidak akan pernah ingin mati karena mengetahui amal keburukan dan kejahatan yang banyak pada dirinya, maka dia takut mati. Paham? Firman Allah lagi, apa yang disediakan oleh Allah lebih baik bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim, innama numli lahum liyajdadu isman wa lahum adzabun muhin. Sesungguhnya kami membiarkan mereka agar supaya bertambah dosa-dosanya, dan untuk mereka kami sediakan siksa azab yang sangat hina. Istidrak. Saya nggak maju, buktinya nasib saya enak. Saya nggak di majelis, saya kerjaan tambah lancar. Ya, saya tidak sholat, bahkan saya semakin merajalela. Kami semakin ngaji, semakin ngantuk, tidak dapat apa-apa. Ya, tinggal kamu mau yang hina atau mau yang enak. Waqala Nabi SAW, ahibullah liman yabdukum fi min'amihi wa ahibu fi hubbillah. Sabda Nabi SAW, cintailah Allah SWT karena ia telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kalian, dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Di riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Al-Hakim atau Al-Mustadrak dari kitab Al-Mustadrak. Jadi cinta sama Allah dan Rasul wajib didulukan, Rasul didulukan, yang lain nomor 100. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih bi jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Allah la yahdil qaumal fasikin, dalam surat Taubah. Allah lebih dicintai, Rasul lebih dicintai, karena Allah dan Rasulnya pencemburu. Kalau ada melebihi porsinya, mencintai bobotnya lebih dari Allah dan Rasul. Itu kira-kira. Apalagi kangen, ya. Bukan kangen Allah, bukan kangen Rasulullah, kangen sama napas. Itu artinya napas dalam lumpur. Kan ada film napas dalam lumpur. Nggak ada. Orang kangen itu nggak ada. Yang ada syauqiyah. Ya la qalbin syauqiyah khudbu qatawala bihabibin amal anama nawala. Ya hatiku, buatlah aku kangen, rindu, sungguh kerinduan yang memuncak kepada Tuhan. Itu kepada Allah, kepada Rasulnya. Lain nol. Ya, usang, pupus, apalagi di bawah tidur, mimpinya digigit ular. Kalau mimpi senang duit, muncul dapat duit 1 ember.
Karena Nabi SAW bersabda, sudah jelas, la yu'min ahadukum hatta yakun Allah wa rasuluh ahabu ilaihi mimma siwahuma. Sabda Nabi SAW, tidak sempurna iman di antara kalian sampai ia betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Ini hadis, bukan saya yang ngomong. Ya, nanti kamu ketemu sama Allah Rasulullah, kamu cintai itu. Dari Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari Rasulullah SAW mendatangi sahabat-sahabatnya lalu bertanya, apakah kalian mau didatangkan dari buta dan dari dapat melihat? Ketahuilah, sesungguhnya orang yang menggemari atau cinta dan menghimpun, ya, dan benar-benar takut kehilangan dunianya dan hartanya, dan orang yang muluk-muluk dan panjang angan-angannya pada dunia ini, niscaya dia akan dibutakan oleh Allah hatinya. Lo nggak ada aja cinta, apalagi ada. Nggak ada itu diharap-harap, apalagi ada minta tambah, dibutakan. Itu orang buta padahal kelihatan. Sebaliknya, apabila dia zuhud terhadap dunia nggak pernah nempel di hatinya, dunia nggak pernah diangan-angan oleh hatinya, dunia nggak pernah diangan-angan oleh akalnya, dunia nggak pernah diharapkan oleh akal dan hatinya, dunia biarin, datang ya pakai, hilang ya sudah, begitu. Itu dunia. Tapi jangan iman yang coplok ini ya. Yang iman copot gawat. Kalau iman dilepas, mati pasti sul khotimah. Udah kaya enggak, melarat enggak jelas, miskin enggak jelas. Ya kalau di kuburan ada rumah kontrak, di kuburan nggak ada rumah kontrak, nggak ada kos-kosan, nggak ada. Yang ada siksa. Ya, ingat itu. Kamu harus pesen mulai sekarang. Tipe berapa? 40 atau 70. Orang mati harus pesen. Kalau enggak kamu bingung. Mendadak tidak bisa. Orang mati mendadak itu nggak ada tempat, ya. Nggak ada tempat. Ini orang mati mendadak gimana ini? Apalagi bunuh diri. Nggak ada tempatnya. Tapi kalau dia sujud, zikir, ingat mati, ingat ini bekal saya, bekal ini bekal saya, niscaya dia mati. Tuh tempat kamu. Tipe 40, 35. Ya. Minimal kamu di emperan surga saja sudah alhamdulillah. Emperannya itu. Ya, emperannya surga kamu tahu, kalah kunjungan plaza. Itu emperan. Ini sholat enggak, ngaji enggak, ngapa doa enggak, ya kayak patung, datang kayak patung, pulang kayak pentung. Bagaimana dia masuk surga itu? Masa ketika saya ngaji bisa masuk surga, dari mana? Jadi ingat-ingat, ilmu tanpa diamalkan tidak dibalas. Sekali lagi, ilmu yang dapat tidak diamalkan sekecil apapun tidak dibalas, bahkan akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dihukum, termasuk dia meremehkan ayat-ayat Allah. Maka orang yang zuhud di dunia ini akan mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Ini kata Sayyidina Hasan Basri.
Riwayat Nabi Isa alaihissalam, ketika saat kehujanan berteduh di dalam sebuah gua, dan ternyata ada penghuninya singa di dalamnya. Sambil dielus kepala singa tersebut, beliau berdoa, ya Allah, Engkau jadikan aku tanpa rumah, tanpa tempat tinggal. Maka Allah mengirimkan wahyu, tempat tinggalmu ialah dalam ketetapan rahmatku. Dan pada hari kiamat kelak, aku Allah mengundang orang-orang zuhud agar mengunjungi engkau sebagai kehormatan. Isa adalah putra Maryam. Itu ketinggiannya orang zuhud itu. Nabi raja, Nabi Isa itu jadi raja. Ya. Yang paling banyak istrinya Nabi Isa. Karena waktu di dunia nggak kawin, istrinya paling banyak. Diakhirkan. Kalau kamu banyak kawin, di sana paling jelek nanti. Kamu habisin soal itu, ya. Dan berkata Nabi Isa alaihissalam, celakalah orang-orang cinta terhadap dunia ini dengan gudang-gudang kesalahan yang bakal kelak disiarkan besok karena banyak dosa-dosanya. Jadi orang ahli dunia itu banyak dosa-dosanya. Ini kata Nabi Isa, disiarkan. Hati-hati. Wala Nabi SAW, la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun nar khatab. Sabda Nabi SAW, akan datang kepadamu sesudahku, yaitu suatu dunia yang akan memakan imanmu sebagaimana api yang membakar kayu kering. Bayangkan, dunia itu bisa membakar iman. Maka itulah perbandingan antara salah golongan ashabul yamin, ashabul shimal. Al-muhajjirin, golongan orang-orang yang dapat cahaya. Tuh. Jadi kalau orang-orang tadi ada tingkatan golongan ashabul yamin dan syarwatiyah dan ashabul shimal, itu golongan amal, bukan golongan ilmu. Golongan ilmu ditempatkan ilmu, turun lagi sijil, kemudian golongan pemisah, golongan baik, golongan kiri kanan. Tapi golongan khalifah-khalifah adalah orang-orang yang mendapatkan pemahaman itu adalah golongan yang istimewa. Artinya golongan para nabi-nabi. Dan nanti itu akan dikumpulkan semuanya, akan kelihatan golongan-golongan tadi. Yang mana Nabi pada hari kiamat itu dibuatkan 124.000 mimbar dari cahaya. Baru kelihatan nanti kedudukan masing-masing. Nah, cahaya itulah yang paling besar, yang paling warna putih, yang kehijau-hijauan. Itu cahaya Nabi Muhammad SAW. Panggungnya paling besar, mimbarnya paling besar. Yang lainnya ada cahaya tapi nggak besar seperti Nabi Muhammad. Ketika semua umat datang mencari mimbar-mimbar itu, menurut kelompok dan umatnya, ternyata semua nabi-nabi banyak tidak bisa menolong, semua mengumpulkan, menghimpun di depan mimbar Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi di mimbar itu tidak ada. Tidak ada. Tapi Nabi SAW begitu langsung dilihat mimbar tidak ada. Ternyata sama malaikat Jibril dengan naik buruk itu keliling mencari umatnya dulu. Dikosongkan mimbarnya. Padahal di atas mimbar sudah banyak orang, tapi dicari sama Nabi, keliling dulu umat-umatnya. Yang pertama ada 2 sholawat.
Ada orang yang ngadikan selawat sendirian aja. Itu orang akan mencari antri datang kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berselawat di majelis ilmu. Di majelis ilmu berselawat. Maka Nabi mendatangi yang di majelis ilmu yang berselawat. Ini beda. Kemudian yang mengukul terbang itu malaikat. Kemudian mutawifnya, imamnya Nabi Daud. Maka dikarak itu semua nanti di mimbar-mimbar sesuai dengan umat siapa. Sampai seluruh Nabi masih minta syafaat kepada Rasul SAW. Maka disebut al-imamil anbiya wal mursalin. Nabi itu imam dari para nabi-nabi dan orang-orang pilihan. Imamnya. Jadi kalau orang tidak pernah datang di majelis hal-hal itu, apalagi tidak berselawat, di luar garis dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini adalah orang-orang yang disebutkan orang yang ahabba ilakum rasulih, itu orang yang cinta Allah dan Rasul. Kalau tidak cinta Allah dan Rasul, maka tidak ada balasan apapun kepada orang yang hidup di dunia yang tidak pernah di majelis. Maka dia golongan liar, golongan orang-orang yang punya kelompok yang bukan kelompok dari orang-orang yang ada di kalangan. Itu diingat-ingat. Walaupun saudaramu, walaupun keluargamu, walaupun itu istrimu, walaupun itu suamimu, walaupun itu anakmu, tidak satu kelompok, tidak kumpul ijma' bainahum, maka wafarid jamuhum, Allah pisahkan mereka. Di dunia sudah dipisahkan, apalagi di akhirat enggak ada nafsi-nafsi. Maka untuk itulah kita sama-sama untuk masuk pada kelompok-kelompok faulaika humul faizun. Mereka adalah golongan orang yang beruntung, yang terangkat derajatnya. Itu adalah orang-orang yang mau mengikut sertakan, yang mau sedikit membuang waktunya, yang mau sedikit dia menyisakan waktunya, menyisakan umurnya yang tinggal berapa saja, yang tidak lain dan bukan tujuan kita semata-mata hanya menuju ridha Allah. Inilah yang disebut perbandingan. Apakah kuat perbandingan kamu antara kecintaanmu dunia atau kuatnya kamu akhirat? Ini pilihan. Kalau hatimu kuat untuk duniawi, jangan harap untuk terisi akhirat. Kalau kamu kuat akhirat, juga tidak berharap dengan sesuatu yang banyak menutupi urusan dunia. Maka ambil untuk balance keseimbangan hidup. Aku jadikan siang untuk mata pencarianmu, aku jadikan malam untuk istirahat dan ibadah pada Tuhanmu. Allah sudah siapkan antara siang dan malam. Ternyata tidak peduli siang, tidak peduli malam, yang dipikirkan cuma duniawi. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang kena musibah sebelum datang musibah kepadanya. Dan yang paling berat musibah ketika mati, dia tidak membawa bekal apa-apa kecuali kerugian dan tanggungan yang banyak kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim